Selalu setia mendampingi Amar Zoni kekasihnya, bahkan menjadi garda terdepan membela Amar. Namun siapa sangka, Camelia merasa lelah baik secara fisik maupun mental lantaran sudah terlibat jauh dari kasus Amar. Selalu setia mendampingi Amar Zoni kekasihnya, bahkan menjadi garda terdepan membela Amar. Namun siapa sangka, Camelia merasa lelah baik secara fisik maupun mental lantaran sudah terlibat jauh dari kasus Amar. Saking lelahnya, Camelia tak mampu membendung air matanya di hadapan para juru warta. Lantas benarkah ada komitmen yang dilanggar Amar hingga membuat Camelia emosi? Aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar gitu. Tapi ya udahlah, ini kan emang bukti yang harus kita keluarin gitu. Ya tanya aja, kalau itu aku nggak bisa ngomong, tanya sama Bang Amar aja komitmen apa yang harus dijalani selama mau mengurusin aku, urusin dia. Jadi cuma itu, capeknya karena ya udah capek lah. Kalian juga kan ngikutin Bang Amar tiap minggu pasti ada rasa capeknya gitu. Cuma kalau aku tinggalin, siapa lagi tuh yang mau ngurusin dia? Siapa lagi tuh yang mau ngurusin dia? Mengaku lelah, namun Camelia tak bisa meninggalkan Amar dalam kondisi terpuruk. Apalagi sejak awal dirinya lah yang selalu mengurus keperluan Amar saat berada di dalam bui. Apalagi Aditya Zoni dan Panji seolah absen untuk mengurus Amar kakaknya karena sibuk dengan pekerjaannya. Nah saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu kan, karena adik-adiknya juga sibuk kerja, capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak, iya kan aku bilang apa selesai sidang balik lagi, nggak usah nanya soal jodoh itu di tangan Allah, mau aku jodoh mau aku enggak, semua ikhlas. Aku ikhlas karena apa? Karena aku tahu egois nggak sih setelah Bang Amar ada kasus kayak gini aku ninggalin dia, itu sangat egois. Tidak ada satupun saudaranya, tantenya, adiknya ada nggak ketemu. Sampai aku minta adiknya untuk bertemu aja, aku utus driver aku suruh jemput. Sudah begitu berjuang menemani Amar, namun ada saja nyinyiran yang diterima Camelia hingga membuat mentalnya down. Ya pastilah, banyak lah, namanya hidup ada yang suka dan tidak suka, banyak gitu. Capek kayaknya aku gitu ya. Ya tiap-tiap nih udahlah, ini aku sudah membantu Bang Amar sampai sedemikian rupa, sudah tinggal serahin ya, kan semua tinggal pledo, itu udah urusan PH lah ya, bukan urusan aku lagi. Di sisi lain, Amar pun dibuat kecewa lantaran saksi yang diharapkan bisa meringankannya justru tak hadir. Namun meski kecewa, Amar masih berharap pledoi yang akan dibacakannya nanti bisa diterima oleh hakim. Saksi sudah punya kuncinya di situ dan sudah disurvei juga gitu ya kan, tadi malam gitu sudah di cross check gitu loh. Dari dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita dipukulin gitu loh. Dan itu yang sebenarnya saya pengen, cuman mungkin kata objek nanti bisa dilakukan di pledoi. Siapa sangka di balik ketenarannya sebagai bintang, ternyata Tiara Andini dan Afgan pernah menjadi korban bully saat masih belia. Tentu saja bulian yang pernah keduanya terima itu hingga kini masih lekat dan tak pernah bisa hilang. Tiara misalnya yang pernah jadi sasaran bully atau korban rekayasa kejahatan teman satu angkatannya ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dia ngebully aku, dia bikin cerita sendiri, terus diputar balik lah semuanya. Dan aku jadi lakonnya di situ, kayak ini nih anak ini bersalah nih gitu. Terus aku akhirnya dibully satu angkatan. Kelas 2 SMA aku The Voice, kelas 3 SMA aku Idol. Jadi aku merasa kayak alhamdulillah aku ada kehidupan baru meninggalkan mereka. Tapi saat aku balik, aku membawa gelar juara 2. Dia ke rumahku minta promosiin salad buah. Tanpa rasa berdosa sama sekali. Tanpa. Bertahun-tahun mendapat bulian dari rekan seangkatan membuat Tiara trauma. Beruntungnya, Tiara terbebas dari bullying ketika ia lolos dan berhasil menjadi juara 2 Indonesian Idol.
Dan yang tak habis pikir adalah ketika Tiara masyhur di industri hiburan tanah air, otak pelaku bullying itu dengan entengnya datang ke rumah meminta untuk dipromokan usaha makanannya. Tapi karena masih menaruh dendam, barang jualan teman SMP-nya itu tak dipromokan olehnya. Bawa salad buah, minta Ini endorse. endorse dong nih. Iya, storyin Storyin gitu, dong. iya. Enggak. Tapi aku makan salad buahnya. Selain Tiara, Afgan pun demikian. Dianggap siswa paling lemah dan tak memiliki kebisaan, Afgan menjadi korban perundungan satu sekolah ketika usianya 12 tahun. Jiwanya benar-benar terganggu karena perundungan tersebut. Rumah yang sejatinya paling aman bagi Afgan justru menjadi ancaman. Gue punya trauma yang cukup besar sama bullying. Begitu gue udah nyampe rumah, gue ngerasa safe. Gue tahu besoknya gue bakal dibully lagi gitu. Jadi menurut gue perasaan safe itu justru malah mengancam. Karena gue dibully banget. Mungkin 2 tahun sebelum gue ikut Idol itu, gue dibully banget for 3 years. Di SMP gue nggak cuma mentally tapi physically juga. Benarkah prestasi keartisan yang mereka rengkuh sebagai bentuk balas dendam ke para pembuli di masa lalu, kalau hidupnya kini lebih baik dari mereka? Dan benarkah Afgan sempat terlena dengan pujian para penggemar karena ia tak pernah mendapatkan itu saat masih SMP lantaran kerap dibully? Mungkin yang tadinya karena gue selalu ditindas, dapat kesempatan jadi penyanyi dan famous, gue terbuai pujaan-pujaan dari orang-orang. Jadi gue lebih ke menggantungkan kebahagiaan gue ke fame, ke omongan orang. Pokoknya omongan orang harus bagus terus. Kalau ada yang ngomongin jelek, gue stres. Gue kebiasaan ditindas nih. Begitu gue ngerasa gue di-accept, pegangan di situ, gue nggak bisa lepas dari situ tuh. Kebahagiaan Rizky Febian semakin mengguncang di tahun ini karena bersamaan dengan bulan Ramadan, ia merayakan ulang tahun yang ke-28. Kejutan manis dari diberikan istri tercinta Mahalini berkali-kali. Mulai dari kejutan tengah malam dengan cake manis. Tapi yang bikin salfok adalah rambut Lini masih cetar saat memberikan kejutan tengah malam kepada Iki. Sore harinya, Lini kembali membuat kejutan dan menyulap Iki jadi Aladin dan mengundang para sahabat karibnya ke pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun itu dibuat Lini dengan tema Arabian Night. Yang bikin tambah seru dan heboh ketika putri sematawayangnya Selina disuruh memilih antara Iki dan Lini. Sayangnya, Selina justru lebih memilih Yura yang duduk santai di belakang kedua orang tuanya hingga membuat Yuka bahagia. Selina pilih. Gimana sih?